اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah menceritakan sebuah peristiwa, sebuah kebiasaan yang dahulu sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Man a'adal haditsa salasan liyufhama minhu, Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan hadis yang berbunyi annahu sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasan. Bahwasanya dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan apabila beliau mengucapkan sebuah kata atau sebuah kalimat, seringkali beliau mengulang-ulang perkataan tersebut hingga 3 kali sampai perkataan tersebut difahami oleh orang-orang atau para sahabat yang mendengar kala itu. Dan apabila beliau datang kepada suatu kaum mengucapkan salam kepada mereka, beliau mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Dari hadis ini ada satu faedah penting yang bisa kita petik, bahwasanya salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana beliau mengajarkan kepada kita agar kita berupaya atau berusaha memperjelas kata-kata yang kita ucapkan agar orang-orang yang mengucapkan perkataan kita tersebut benar-benar faham apa yang kita maksud. Ini menjadi sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya saat kita mengucapkan sebuah perkataan, apalagi perkataan tersebut adalah suatu nasihat yang kita kutip dari Al-Quran kah atau dari hadis kah, maka sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita harus mengupayakan agar perkataan tersebut bisa difahami oleh orang-orang yang mendengarkan. Maka kemudian ini juga akan bercabang kepada suatu permasalahan tentang bagaimana hukumnya apabila kita memotong pembicaraan orang lain. Ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan sering mendapati sifat atau sikap yang seperti ini saat kita berbicara atau berdiskusi dengan seseorang. Baru kemudian sebelum kita selesai mengucapkan argumentasi yang kita lontarkan kepada lawan diskusi kita, seketika atau di tengah diskusi, orang tersebut atau lawan diskusi kita memotong apa yang kita ucapkan sehingga tidak tersampaikan maksudnya secara keseluruhan. Ini yang tidak diperkenankan, tidak layak dilakukan oleh seorang muslim, apalagi seorang muslim yang dikatakan berilmu. Karena yang pertama, selain perbuatan ini menunjukkan sikap yang kurang beradab saat kita memotong pembicaraan orang lain, ada orang lain yang berbicara atau menceritakan sebuah kisah kepada kita, kemudian sebelum selesai dia menyampaikan argumentasinya, kita buru-buru memotong apa yang dia ucapkan, entah dengan tujuan apapun kecuali dengan tujuan yang benar-benar darurat. Hal ini tidak dibenarkan karena memang tidak sesuai dengan adab yang diajarkan di dalam Islam. Selain itu, selain karena perbuatan ini dirasa kurang beradab,
Perbuatan ini juga dapat mencegah orang lain untuk melakukan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memahamkan apa yang kita ucapkan. Sebelum kita selesai memahamkan, sebelum kita selesai mengucapkan ucapan-ucapan kita, ucapan tersebut buru-buru dipotong oleh lawan diskusi kita. Itu artinya seseorang yang memotong pembicaraan orang lain, selain kurang beradab, dia juga sudah mencegah orang lain untuk melaksanakan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan perbuatan ini bisa kita hindari. Usikum wa iyaya binafsi, usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya menasihatkan kepada para pemirsa yang dirahmati Allah dan kepada diri saya sendiri bahwasanya perbuatan memotong pembicaraan orang lain itu adalah perbuatan yang dapat mencegah orang lain dari melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah perbuatan yang kurang beradab, yang kurang layak dilaksanakan atau dilakukan oleh seorang muslim. Mudah-mudahan faedah yang kita pelajari hari ini bisa diambil atau dipetik manfaatnya, dan mudah-mudahan faedah yang kita petik hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.